dan seluruh keluarga-keluarga yang berkati Tuhan Yesus. Mari bersama-sama kita siapkan hati kita untuk mendengar firman. Kami mau datang kepada Tuhan. Kami mau persiapkan hati kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari Kau berbicara pada setiap kami semua, supaya kami senantiasa
supaya kami siap dalam menghadapi kehidupan bumi lepas hari, dan juga boleh belajar untuk senantiasa memuliakan nama Tuhan. Kami mohon berbicara pada setiap kami, berkati kami semua ya Tuhan. Firman-Mu ada perintah dan terang bagi jalan kami. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengar firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Salam saudaraku yang dikasih Tuhan, jemaat GBS Elohim dimanapun Anda berada. Puji bagi nama Tuhan, saudaraku yang dikasih Tuhan. Sampai hari ini kita masih dipelihara oleh Tuhan, kita masih diberi kesehatan dan umur panjang. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara yang dikasih Tuhan, kita sudah memuji nama Tuhan, sudah memuliakan nama Tuhan, sudah bersuka cita dalam pujian penyembahan kita yang kita naikkan di hadapan Tuhan lewat ibadah live streaming atau online ini, saudara. Mari kita saatnya kita merenungkan firman Tuhan, belajar firman Tuhan, supaya kita senantiasa terus dikuatkan di dalam Tuhan, dan iman kita terus bertumbuh dewasa dalam Tuhan, dan supaya kita tidak tersesat dan bertahan di dalam iman kepada Kristus sampai pada akhirnya. Saudaraku, sebelum kita akan buka Alkitab, saya akan bertanya kepada saudara, kemanakah roh orang yang sudah mati itu? Atau apa yang dialami oleh roh orang yang sudah mati itu? Halo? Saudara, memang ada banyak pandangan, banyak keyakinan, karena memang sumbernya berbeda-beda atau pedomannya beda-beda. Ada yang berpendapat roh orang yang sudah mati itu akan berinkarnasi menjadi salah satu dari binatang. Ada yang menjadi hantu gentayangan, ada yang tinggal di kuburan, ada yang kadang-kadang sesekali berkunjung ke rumah tempat tinggalnya dulu. Ada yang bisa berinteraksi dengan manusia kembali dan dimintai tolong. Atau mereka ada di dalam alam penantian, saudaraku. Lalu bagaimana kebenarannya tentang roh orang yang sudah mati itu? Mari kita lihat lewat Alkitab ini. Alkitab firman Allah ini akan menjawab, menjelaskan pertanyaan-pertanyaan misteri itu, saudara. Sehingga kita akan menemukan kebenaran tentang roh orang yang sudah mati. Karena ini penting, saudara. Setiap orang pasti akan mati dan akan mengalami tentang kondisi di dalam alam baka ini, saudara. Dan itu adalah suatu tempat yang kekal, tidak bisa dirubah-rubah, saudara. Maka sebelum kita ini mengalami penderitaan yang kekal, supaya kita ini bisa menikmati kemuliaan kekal, mari kita renungkan hidup kita dan kita mencari kebenaran yang menuntun kita di dalam keselamatan kekal. Amin, saudara. Mari kita akan lihat sejak Alkitab kita, firman Allah ini, karena Alkitab ini adalah bersumber daripada Allah yang datang dari surga. Kita lihat di dalam Pengkhotbah 12 ayat 7. Demikian firman Tuhan, dan debu kembali menjadi tanah seperti semula, dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Ini saudara jawabannya, saudara. Bahwa orang yang sudah meninggal itu rohnya akan kembali kepada Sang Pencipta. Tubuh jasmaninya kembali kepada tanah. Jadi roh orang yang sudah mati itu tidak akan gentayangan, tidak akan menjadi hantu, tidak bisa berinteraksi dengan manusia, apalagi bisa menolong manusia yang masih hidup. Tidak mungkin, saudara. Mereka ini akan kembali Sang Pencipta dan tinggal di sana tetap alias kekal, saudara. Lalu apa yang dialami oleh mereka? Mereka akan tinggal di mana? Kita lihat di dalam kitab Lukas pasal 16 ayat 19 dan 24. Kita lihat lagi di dalam kitab kita, saudara. Supaya kita ini punya dasar yang kuat. Dan dasar di dalam kekristenan adalah Alkitab, firman Allah. Saya akan bacakan kepada Bapak Ibu Saudara semuanya, jemaat Tuhan yang dikasih Tuhan. Ada seorang yang kaya, yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu.
dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu. Lalu dibawa malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas. Dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya, saudaraku. Ini saudaraku, kondisi orang yang sudah meninggal dunia, roh orang-orang yang sudah kembali kepada Sang Pencipta. Ada dua tokoh, orang kaya dan orang miskin bernama Lazarus. Mereka ada yang tinggal di dalam pangkuan Abraham alias di dalam kemuliaan surga yang kekal, di dalam sukacita yang luar biasa di surga. Ada yang dalam penyiksaan yang sangat menderita di dalam alam maut. Itu adalah tempat neraka, saudara. Silakan saudara mau pilih yang mana, yang ke surga di pangkuan Abraham dan kemuliaannya, atau ingin mengalami penderitaan di dalam alam maut. Nah, lalu bagaimana supaya kita ini bisa di dalam surga atau masuk di dalam kerajaan surga yang kekal, saudara? Alkitab berkata di dalam Roma pasal 3 ayat 23, semua manusia telah jatuh dalam dosa dan hilang kemuliaan Allah. Di dalam Yohanes pasal 8 ayat 34 dikatakan, setiap orang yang berbuat jahat adalah hamba dosa. Alias menunjukkan bahwa manusia adalah orang berdosa. Dan Roma pasal 6 ayat 23 katakan, opah dosa adalah maut, alias orang berdosa pasti akan mendapatkan hukuman, saudaraku. Lalu apakah kita orang berdosa ini bisa memiliki harapan untuk bisa masuk surga, saudara, kalau begitu? Apalagi seorang bandar narkoba, seorang perampok kelas kakap, seorang pemerkosa, pembunuh, koruptor dan sebagainya, atau pelacur. Bagaimana mungkin mereka memiliki pengharapan masuk surga? Pasti mereka dukung. Jangan tergesa-gesa dulu membuat kesimpulan, saudaraku. Alkitab, firman Allah, di dalam Yesus Kristus, orang berdosa masih tetap bisa mendapatkan pengharapan masuk surga. Bagaimana caranya, saudara? Kita lihat di dalam Lukas pasal 23. Lukas pasal 23 ayat yang ke 33 sampai 43, demikian firman Tuhan. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ, dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Jadi Yesus ini disalib bersama seorang penjahat. Yesus berkata, ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Orang banyak itu berdiri di situ dan melihat semuanya. Pemimpin-pemimpin mengejek dia, katanya, orang lain ia selamatkan, biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri, jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah. Juga prajurit-prajurit mengolok-olokkan dia, mereka mengunjukkan anggur asam kepadanya dan berkata, jika engkau adalah raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu. Ada juga tulisan di atas kepalanya, inilah raja orang Yahudi. Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya. Salah satu dari seorang penjahat itu menghujat dia, katanya seperti itu. Bukankah engkau adalah Kristus, selamatkanlah dirimu dan kami. Tetapi yang seorang menegur dia, katanya, seorang penjahat lain menegur penjahat yang lain itu, katanya, tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Lalu ia berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja.
Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam" apa saudara? Firdaus, di surga, saudaraku. Saudaraku, di sini ada dua penjahat. Yang satu mengolok-olok Yesus, yang satu mereka mengakui dirinya sebagai berdosa, dan mereka memandang Yesus dan minta tolong kepada Yesus, minta belas kasihan kepada Yesus. Akhirnya mendapat jawaban dari Yesus yang berkata kepadanya seperti ini, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Ayat ini, perikop ini menjelaskan setiap orang berdosa, seberapapun besar dosanya, saudaraku, sekalipun mereka penjahat kelas kakap yang layak dihukuman berat, saudara, dihukum berat, saudara, mereka tetap masih memiliki pengharapan masuk surga kalau mereka mau percaya kepada Yesus Kristus yang telah mati di kayu salib itu. Karena Yesus datang ke dunia mati di salib untuk menanggung dosa manusia. Sekalipun dosanya merah seperti kermisi akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun dosanya seperti kain kesumba akan menjadi putih seperti bulu domba, saudaraku. Karena Yesus adalah Allah yang menjadi manusia dan dia memang datang ke dunia untuk menghapuskan semua dosa-dosa manusia seberapapun besar dosanya. Tuhan sanggup menolong mereka dan menyelamatkan mereka. Di dalam perikop ini orang yang begitu sangat jahat dikatakan oleh Yesus, "Saat ini juga aku akan bersama-sama dengan engkau di dalam Firdaus." Artinya orang ini akan bisa masuk surga bersama dalam Firdaus bersama Yesus, saudaraku. Luar biasa kasih Tuhan itu. Dan menunjukkan juga bahwa Yesus ini adalah Allah yang berhak menentukan orang masuk surga, saudara-saudaraku. Kalau dia bukan Allah, dia tidak berhak mengatakan kepada seorang penjahat itu bahwa kamu akan bersama-sama aku di dalam Firdaus. Kalau bukan Allah. Karena dia Allah, maka dia berani mengatakan, memberikan jaminan kepastian kehidupan kekal kepada seorang penjahat itu, saudara. Itu mari saudaraku, gunakan kesempatan yang masih ada ini. Di dalam hidup ini, kita mari memiliki jaminan kepastian kehidupan kekal dan temukan Yesus, kenali Yesus, dan undang Yesus sebagai Tuhan dan Selamat pribadi. Maka saudara akan mendapatkan jaminan seperti yang dikatakan Yesus kepada orang penjahat itu. Ketika saudara mati, engkau akan saat itu juga bersama-sama di dalam Firdaus bersama Yesus Kristus. Puji bagi nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.